Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Yasin ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masih masalah Sayyiduna Habib An-Najjar. Kata beliau, inni idzan lafi dhalalin mubin. Kalau bacaan Qur'annya, inni idzan lafi dhalalin mubin. Ay in raja'tu ila dinikum ba'dal Islam laqad kuntu fi dhalalin mubin. Lianna dinakum batil. Ini sesungguhnya aku idzan kalau seperti itu lafi dhalalin mubin, sungguh berada di kesesatan yang nyata. Yakni apabila aku kembali ke agama kalian, maka aku sungguh berada di kesesatan yang nyata karena agama kalian batil. Urusan dhalal dengan lawannya, sesat dengan tidak sesat. Tidak sesat alias hak. Benar dengan tidak benar. Al-haqqu wad-dhalal. Waduh, ini panjang ini pembahasan, ini bisa kemana-mana dan harus dimengerti betul memang. Kalau ringkasnya, kebenaran itu ya yang diterangkan Allah Subhanahu wa taala wa jalla jalaluhu wahdah, al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar itu apapun yang berasal dari Allah. Bisa juga dikatakan kebenaran itu apapun yang berasal dari Rasulullah SAW. Boleh digabung. Al-haq, kebenaran itu yang berasal dari Allah wa Rasuluh, boleh. Ini kan definisi udah benar ini kan. Al-haqqu, kebenaran apa saja yang berasal dari Allah wa Rasuluh. Ini benar, tapi masih bisa diselewengkan ya. Buktinya, ada aliran yang selain Quran hadis sesat. Kita diberi satu definisi yang ya benar. Siapa yang mau membantah itu? Apa definisinya? Kebenaran apa saja yang berasal dari Quran, hadis, selain itu sesat. Ini kayak benar. Tapi setelah kita berpikir lama, ijma' qiyasnya gimana? Ucapan ulama bagaimana? Kalamul a'immah bagaimana? Omongannya wali-wali bagaimana? Jadi Wahabi nanti. Jadi yang enak itu sebetulnya ya buat kita orang awam. Nah, kayak definisi awam itu. Imam Ibn Hajar Al-Haytami, ulama besar itu Ibn Hajar Al-Haytami yang di VG itu, yang Ibn Hajar Romli, Ibn Hajar Imam Romli. Itu aja bilang ana minal awam. Dia sering cerita kan, saya pernah waktu ngundang Mbah Maimun Zubair buat hall pada wafat Syekhana Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Hugi. Saya ingat itu, saya sampaikan ke beliau. Al-Imam Ibn Hajar yaqul bahwa beliau minal awam. Terus kita bagaimana? Kita ini maksud saya santri-santri, kiai-kiai gitu. Mbah Maimun jawabnya enteng itu. Kata beliau, idza kana al-Imam Ibn Hajar yaqul hakadha fa nahnu aula. Kalau Imam Ibn Hajar saja ngomong beliau minal awam, ya apalagi kita.
Balik ke urusan al-haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Jadi yang enak untuk menentukan kebenaran itu ikut ulama, selesai udah. Ini perjalanan menuju kebenaran ini panjang loh. Kayak saya ngomong tadi itu, udah ikut ulama. Ini kalau yang mendengarkan kelompok Syiah akhirnya, oh jadi saya harus ikut ulama. Ulama ya, ya ulama menurut saya ya ulama Syiah. Oh kacau lagi. Kalau yang mendengarkan aliran Mu'tazilah umpama, oh jadi untuk menentukan kebenaran itu ikut ulama. Ya udah saya mau ikut Mu'tazilah, oh kacau lagi. Allah. Makanya sampai ada Quran, hadis, ijma, qiyas. Ba'duhum menambah Quran, hadis, ijma, qiyas. Dauqiyah Imam Ghazali kalau nggak salah yang nambah tuh. Jadi kebenaran itu ya wis benar itu Quran, hadis, ijma, qiyas itu. Wis sudah pas itu. Wis. Soalnya ada jaminan bahwa umat Nabi Muhammad SAW tidak akan berkumpul ala dhalalatin abadan tuh. Jadi kalau sudah ijma'ul ulama itu sudah bisa dikatakan pasti benar. Jadi jangan Quran hadis saja. Bukan Quran hadisnya yang nggak benar loh, bukan. Quran hadis itu sangat benar, tapi kan butuh pemahaman, butuh tafsir, butuh pemahaman macam-macam lah, masih panjang urusannya itu. Hadis butuh alat untuk memahami hadis, itu sudah diselesaikan oleh ulama una. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hambali untuk urusan fikihnya, Imam Asy'ari, Imam Maturidi untuk urusan tauhidnya, Imam Al-Ghazali, Imam Junaid Baghdadi untuk tasawuf dan thariqahnya, dan hadisnya Imam Bukhari dan lain-lain lah. Jadi kita tinggal menikmati aja. Jangan sok jadi Imam Syafi'i lompat ke atas. Jangan sok jadi Imam Ghazali. Udah kita tinggal ikut. Jadi yang enak kebenaran itu ikut Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau mau pakai definisi ikut ulama ya ulama ahli sunnah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Syafi'iyah, Ghazaliyah, Junaidiyah gitu aja des. Rada panjang dikit ya. Itu udah rayet, udah bila syak gitu. Mahwal haq. Apa itu benar? Ikut Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, itu sahih kalau itu. Kalau mau pakai definisi benar itu ikut ulama, ya ulama yang ahlus sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ditambah lagi Ghazaliyah, Junaidiyah. Jadi tasawufnya Imam Ghazali, thariqahnya Imam Junaid. Itu udah pasti benar kalau itu. Udah nggak bisa dimasuki sanggahan yang lain. Berarti selain Imam Ghazali dan Imam Junaid sesat gitu? Enggak. Al-haq wahid. Ada lagi keterangan al-haq wahid. Kebenaran itu satu. Kalau kamu benar ya pasti sama dengan ini. Nggak mungkin dua, Qurannya sama kok. Al-haq wahid. Lama saya dulu mudzakarah, mubahatsah, bahas ini dengan masyaikhuna. Bukan satu syekh ya, banyak tentang al-haq. Nanti kapan-kapan saya ceritakan yang kebenaran yang rada dalam tuh, yang sampai Imam siapa tuh yang ngarang Ibris tuh siapa? Sayyidi Ahmad Ibn Mubarak. Panjang beliau bahas waktu beliau membantah tentang masalah laisa fil imkan abda min makan. Dalam pembahasan kalam Imam Al-Ghazali, dan ada bantahan ulama-ulama besar, ada yang membenarkan, ada
yang menakwilkan macam-macam lah. Itu sangat bagus itu untuk iktibar kita ya. Saya sering bilang, ingatkan saya mau bahas masalah ini, ya nggak ada juga yang ingetin sampai saya lupa. Jadi alhasil cerita itu sangat panjang sekali. Kita bisa mengambil iktibar dari pengarang Al-Ibris, Sayyidi Al-Allamah Ibnul Mubarak, Ahmad Ibnul Mubarak, bahwa orang sealim beliau, sehebat beliau di dalam mentafsir, mentahqiq, menguraikan masalah-masalah yang ulama aja kesulitan tentang masalah itu, apalagi kita gitu, itu bisa dibereskan sama beliau. Itu di dalam menemukan kebenaran itu masih butuh gurunya, padahal gurunya di alam barzah itu. Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Itu tengah-tengah beliau sudah membantai itu didatangi ruh gurunya. Allah alam fil manam mau ruhaniyah, ya kayaknya sih fil manam. Panjang dinasihati. Beliau merasakan ketika saya bertemu dengan ruh guru saya itu, ini perhatikan, ini penting ini, khulasah yang ada di kitab itu tentang masalah ini. Saya merasa jami'u rududati tawajjahat ilal mas'alah la ila sahibil mas'alah. Jadi semua bantahan-bantahan saya kepada imam besar itu tertuju kepada masalahnya. Sedikit pun tidak ada tangkis, menghina, atau menganggap bahwa yang berbicara tentang masalah laisa film kanabda memakan itu hina gitu orangnya, apa kurang alim, apa nggak ada, ke masalah aja. Itu terjadi setelah beliau bertemu dengan ruh Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Jadi bisa kita bikin definisi yang paling enak untuk kita ikuti buat ana wa antum wa man sami'a hadzal kalam. Mahwal haq. Apa itu kebenaran? Ikuti mursyid Anda. Udah, itu paling enak. Ikuti syekh Anda, tapi yang arif billah, mursyid yang asli, yang lahu sanadun muttasilun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan diakui kemursyidanya oleh para ulama arifin billah dan aulia seperti Sayyidi Ahmad Ibn Mubarak yang begitu luar biasa alimnya, masih membutuhkan seorang mursyid arif billah dan sembuh hal-hal yang mengusik batinnya, yang akan mengotori batinnya, bibarakati Syekh Sayyidi Abdul Aziz Ad-Dabbagh, padahal gurunya ummi, la yaqra' wa la yaktub wa la yata'allam fil madrasah. Sayyidi Abdul Aziz ini tidak pernah belajar di sekolah, tidak bisa baca, tidak bisa nulis secara zahir ya. Secara zahir, kalau metodikil wilayah ya bisa. Itu silahkan bagi yang bisa baca kitab untuk memutola'ah Kitabul Ibris karangan Sayyidi Ahmad Ibn Mubarak tentang pembahasan al-haq, kebenaran, dan liku-liku yang beliau alami di dalam menemukan kebenaran itu, yang pada akhirnya beliau selamat dari dosa-dosa kerentek-kerentek batin, dosa-dosa khotir, kesalahan-kesalahan khotir, karena tarbiyah Syekhul Imam Al-Arif Billah Sayyidina Maulana Abdul Aziz bin Mas'ud Ad-Dabbagh, nafa'anillah wa iyyakum min barakatihima wa barakati aslafihima wa barakati kulli nabiyyin wa malakin wa waliyyin wa rasul sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.